Hasil Sheffield United versus Arsenal, skor 0-6. Arsenal sukses menghajar Sheffield United dengan skor telak 6-0 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan 27 yang dihelat di Bramall Lane, Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal sudah memimpin 5-0 di babak pertama, masing-masing lewat aksi Martin Odegaard, gol bunuh diri Jayden Bogle, Gabriel Martinelli, Kai Havertz, dan Declan Rice. Ben White menambah keunggulan Arsenal di babak kedua. Berkat hasil ini, Arsenal dengan poin 61 pun mampu kembali menjaga jarak 2 poin dari sang pemuncak klasemen, Liverpool. Di sisi lain, Sheffield United semakin terbenam di dasar klasemen dengan poin 13. Hasil Inter Milan versus Genoa, skor 2-1. Inter Milan sukses mengalahkan Genoa dengan skor 2-1 dalam laga Serie A 2023-2024 Giornata 27 yang digelar di Giuseppe Meazza, Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol Inter masing-masing diciptakan oleh Christian Aslani dan eksekusi penalti Alexis Sanchez. Genoa sempat memperkecil ketinggalan berkat aksi Johan Vaz. Berkat hasil ini, Inter pun semakin bertengger kokoh di puncak klasemen dengan poin 72, unggul 15 angka dari pesaing terdekat. Sementara itu, Genoa tertahan di peringkat 12 dengan poin 33. Udah kalah 3-1, 2 pemain MU juga alami cedera. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. 2 pemain mereka, Marcus Rashford dan Jonny Evans dikonfirmasi mengalami cedera. Kemarin malam, MU bertamu ke Etihad Stadium. Mereka berhadapan dengan Manchester City di pekan ke-27 IPL 2023-2024. Di laga ini, MU harus menelan kekalahan. Mereka tumbang dengan skor 3-1 di markas sang tetangga. Penderitaan MU tidak sampai di situ. 2 pemain mereka, Marcus Rashford dan Jonny Evans juga dikonfirmasi mengalami cedera. Masih penasaran? Arsenal coba lagi rekrut Douglas Luiz. Klub Premier League, Arsenal dilaporkan masih penasaran dengan sosok Douglas Luiz. Mereka dikabarkan akan kembali mengejar sang gelandang di musim panas nanti. Sejak musim lalu, Luiz menjadi salah satu pemain kunci Aston Villa. Di bawah asuhan Unai Emery, sang gelandang jadi sosok yang dominan di lini tengah The Villains. Di musim dingin kemarin, Arsenal sempat getol dikaitkan dengan gelandang asal Brasil itu. Namun karena 1 dan 2 hal, transfer itu gagal jadi kenyataan. The Daily Mail melaporkan bahwa Arsenal masih penasaran dengan Luiz. Mereka akan mencoba merekrutnya di musim panas nanti. Wow, Hansi Flick selangkah lagi jadi manajer baru Barcelona. Teka-teki siapa manajer baru Barcelona untuk musim 2023-2024 mulai mendekati titik temu. Hansi Flick dilaporkan sedikit lagi akan menjadi juru taktik baru Las Blaugrana. Barcelona sebulan terakhir lagi getol berburu manajer baru. Pasalnya manajer mereka saat ini, Xavi sudah mengumumkan akan cabut dari Camp Nou di musim panas nanti. Barcelona sendiri sudah dikaitkan dengan banyak pelatih top. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda yang jelas mengenai siapa pengganti Xavi nanti. Sky Sports Germany melaporkan bahwa ada satu kandidat yang kemungkinan besar akan jadi pelatih baru Barcelona adalah Hansi Flick. Arsenal incar 2 Barcelona, Raphinha dan Ferran Torres. Arsenal dikabarkan mengincar 2 penyerang Barcelona, Raphinha dan Ferran Torres, untuk menambah daya gedor mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Sang juara bertahan La Liga diperkirakan akan membuka diri terhadap tawaran yang sesuai untuk setiap pemain senior lainnya di jajaran mereka, dan pemasukan yang signifikan dapat dihasilkan melalui penjualan Raphinha dan Ferran Torres. Menurut Hit, Barcelona kini telah membuat kedua pemain sayap tersebut tersedia selama bursa musim panas, dan Arsenal berambisi untuk membawa keduanya ke Emirates Stadium pada musim 2023-2024. 3 kata dari Paul Scholes, Ten Hag out. Legenda Manchester United, Paul Scholes memberikan pernyataan menarik baru-baru ini. Ia menyebut bahwa Erik Ten Hag bakal dipecat oleh manajemen MU. Pernyataan ini dikeluarkan Scholes setelah partai derby Manchester kemarin malam. Di laga itu, MU harus bertekuk lutut dari sang tetangga dengan skor telak 3-1. Penampilan MU di laga itu sebenarnya tidak terlalu buruk. Di babak pertama, MU berhasil mencetak gol lebih dahulu dan mereka juga mampu bertahan dengan baik. Namun di babak kedua performa MU mengendor. Alhasil City mampu membobol gawang setan merah sebanyak 3 kali.
Barcelona harus bayar segini untuk tebus Roberto De Zerbi. Barcelona telah menunda kepindahan manajer Brighton Hove Albion Roberto De Zerbi karena klausul pelepasan yang besar dan kuat, menurut sebuah laporan. Bos saat ini Xavi telah mengonfirmasi bahwa dia akan mengundurkan diri pada akhir musim, dengan Barcelona jauh dari laju perburuan gelar La Liga yang ditetapkan oleh rivalnya, Real Madrid. Pelatih asal Italia itu menjauhkan diri dari spekulasi dan sebuah laporan dari Diario Sport menambahkan bahwa potensi transfer finansial mungkin tidak mungkin dilakukan. De Zerbi dikontrak hingga 2026 di Stadion Ames dan Seaguls akan menuntut klausul pelepasan penuh sebesar 15 juta euro, 12,8 juta pound, agar pelatih berusia 44 tahun itu bisa pergi. Pekan ini jadi penentu masa depan Luka Jovic bersama Milan. Pekan ini bakal jadi pekan yang menentukan bagi Luka Jovic. Manajemen AC Milan disebut bakal memutuskan untuk melanjutkan atau tidak kontrak dari striker asal Serbia tersebut. Luka Jovic datang di hari terakhir bursa transfer musim panas 2023 secara gratis dan diikat dengan kontrak jangka pendek berdurasi semusim. Diplot sebagai pelapis dari Olivier Giroud, Jovic tak dinyana mampu memberikan performa yang impresif bagi Rossoneri. Meski banyak diturunkan sebagai pemain pengganti, Jovic tercatat mampu mencetak 5 gol dan 1 assist dari 17 laga yang ia mainkan di Serie A. Koleksi golnya itu bahkan mengungguli catatan milik Rafael Leao, yang musim ini baru mengemas 4 gol saja dari 24 giornata. Melansir laporan dari Calcio Mercato, pekan ini disebut bakal menjadi minggu yang menentukan bagi kelanjutan karir Jovic di kota Milano. Dijual, Saelemaekers dan De Ketelaere. Raksasa seri AC Milan dikabarkan berencana melego Alexis Saelemaekers dan Charles De Ketelaere sekaligus pada musim panas 2024 mendatang agar bisa mendapat pemasukan setidaknya sebesar 510 miliar rupiah. Milan terus memperkuat skuadnya dalam beberapa musim terakhir. Sayangnya pada musim lalu dan musim ini mereka tak bisa bersaing meraih Scudetto. Mereka musim ini juga gagal melewati fase grup di Liga Champions dan terlempar ke Liga Eropa. Dan meski sudah mendapat suntikan sejumlah amunisi top, performa Milan tak bisa stabil. Milan pun berencana untuk memperkuat timnya pada musim panas nanti. Tapi sebelum bisa melakukan itu, Rossoneri harus melego pemainnya. Pupus sudah asa Domenico Berardi bela timnas Italia di Euro 2024. Pemain andalan timnas Italia dan Sassuolo, Domenico Berardi, akan menjalani operasi setelah mengalami robek total pada tendon Achilles di kaki kanannya. Dan sang pemain dikonfirmasi bakal absen di sisa musim ini serta tak bermain di Euro 2024. Kembali dari cedera lain pada Januari lalu di lutut kirinya yang mengharuskannya menjalani operasi, Berardi terjatuh pada menit ke-58 dan langsung memegangi pergelangan kaki kanannya saat membela Sassuolo lawan Hellas Verona. Ia akhirnya ditandu keluar lapangan oleh rekan-rekan setimnya. Pelatih Sassuolo Davide Ballardini mengatakan bahwa Berardi diduga mengalami robek pada bagian Achilles. Berardi menyumbangkan 2 assist saat Italia menjuara Euro 3 tahun lalu dan diperkirakan akan masuk ke dalam skuad Gli Azzurri pada turnamen tahun ini di Jerman. Bayern Munchen versus Lazio, hari penghakiman Thomas Tuchel di Liga Champions. Thomas Tuchel mengaku fokus dan tidak memikirkan apakah pertandingan melawan Lazio di Liga Champions akan menjadi yang terakhir baginya sebagai pelatih Bayern Munchen. Bayern akan menjamu wakil asal Italia pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-24. Rencananya, duel seru kedua tim bakal dihelat di Allianz Arena, Rabu, 6 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, The Bavarians telah mengkonfirmasi bahwa Tuchel akan pergi di akhir musim setelah penampilan buruk yang membuat mereka tertinggal 10 poin dari Bayer Leverkusen dalam perebutan gelar Bundesliga. Kesengsaraan itu juga terbawa ke Liga Champions. Bayern kalah 1-0 dari Lazio di leg pertama babak 16 besar bulan lalu dan terancam tersingkir dari turnamen jika mereka tidak dapat membalikkan ketertinggalan tersebut di leg kedua nanti. Inter Milan lagi-lagi menang, Simone Inzaghi, tetap ilmu padi. Inter Milan memperpanjang keunggulan mereka di puncak klasemen Serie A menjadi 15 poin setelah mereka berhasil mengalahkan Genoa. Pelatih Simone Inzaghi meminta anak asuhnya tetap fokus dan pantang terlena di sisa akhir musim ini. Inter melanjutkan tren positif saat menjamu Genoa pada laga lanjutan pekan ke-27 Serie A 2023-24.
Bermain di Giuseppe Meazza, Selasa, 5 Maret 2024, dini hari WIB, mereka menang 2-1. Gol-gol kemenangan Nerazzurri dicetak oleh Christian Aslani di menit 30 dan eksekusi penalti Alexis Sanchez pada menit ke-38. Sementara, tim tamu hanya mampu membalas lewat Johan Vaz di menit 54. Dengan kemenangan ini, Inter semakin unggul dalam perburuan gelar juara dengan 72 poin setelah Juventus yang berada di posisi kedua kalah 2-1 di kandang Napoli. Inzaghi memiliki alasan kuat untuk merayakan laga ke-300 di Serie A sebagai seorang manajer, dengan tim asuhannya telah memenangkan seluruh 12 pertandingan mereka sepanjang tahun ini dan menyamai total poin yang mereka raih sepanjang musim lalu. Inzaghi kini total sudah mencatat 178 laga dari total 300 laga selama ia menjadi pelatih. Perolehan tersebut lebih banyak dari pelatih manapun dalam karirnya. Arsenal pesta gol di kandang Sheffield United, Mikel Arteta, malam yang menakjubkan. Mikel Arteta tidak bisa berkata-kata setelah melihat performa spektakuler Arsenal saat bertamu ke markas Sheffield United di Premier League. Sang pelatih juga memberi kabar terbaru mengenai kondisi Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. The Gunners pesta gol usai menghadapi Sheffield dalam laga lanjutan pekan ke-27 Premier League 2023-24. Bermain di Bramall Lane, Selasa, 5 Maret 2024, dini hari WIB, mereka menang dengan skor telak 6-0. Tim asuhan Arteta langsung unggul 5 gol di babak pertama yang masing-masing dicetak oleh Martin Odegaard, gol bunuh diri Jayden Bogle, Martinelli, Kai Havertz, dan Declan Rice. Sementara, babak kedua lesakan dari Ben White memastikan kemenangan besar Arsenal. Dengan kemenangan ini, The Gunners berada di peringkat ketiga dengan 61 poin setelah 27 pertandingan, tertinggal 1 poin dari Manchester City namun dengan selisih gol yang jauh lebih baik dari rival utama mereka.